Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Ada 4 hukum dasar kimia yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Dan yang keempat, hukum Gay-Lussac. Tanpa membuang waktu, kita langsung saja untuk membahas topik yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Bunyi hukum kekekalan massa yaitu massa saat, sebelum, dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh yang pertama, magnesium bereaksi dengan klorin menghasilkan magnesium klorida. Jika diketahui massa magnesium 3 gram, massa klorin 8,9 gram, totalnya 11,9 gram magnesium klorida. Hal ini membuktikan bahwa massa, kita lihat pada ruas kiri, kalau kita jumlahkan 3 tambah 8,9 sama dengan 11,9 gram, sama dengan massa magnesium klorida yang terbentuk, yaitu 11,9 gram. Aplikasi hukum kekekalan massa lebih banyak kita dapati dalam persamaan reaksi kimia dan merupakan dasar untuk persamaan reaksi-reaksi kimia. Contoh yang kedua, natrium bereaksi dengan klorin menghasilkan natrium klorida. Massa natrium 4 gram, massa klorin 6,2 gram, maka massa natrium klorida 10,2 gram. Contoh yang ketiga, karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. Massa karbon 12 gram, massa oksigen 26 gram, massa karbon dioksida 38 gram. Dari ketiga contoh ini memenuhi hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Lihat hukum dasar kimia yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Joseph Louis Proust pada tahun 1754 sampai dengan 1826 membuat serangkaian percobaan dan diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Kita buktikan lewat contoh soal. Reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air. Pada reaksi yang pertama, pada contoh yang pertama, massa hidrogen 1 gram, massa oksigen 8 gram, total massa air yang terbentuk 9 gram. Contoh yang kedua, massa hidrogen 2 gram, massa oksigen 16 gram, massa air yang terbentuk 18 gram. Contoh yang ketiga, massa hidrogen 3 gram, massa oksigen 16 gram, total massa air yang terbentuk 18 gram. Di sini terjadi reaksi massa reaktan tersisa, yaitu hidrogen berlebih 1 gram hidrogen. Contoh yang keempat, massa hidrogen 3 gram, massa oksigen 24 gram, total atau massa air yang terbentuk adalah 27 gram. Tidak ada reaktan yang tersisa. Contoh kelima, massa hidrogen 3 gram, massa oksigen 30 gram, massa air yang terbentuk 27 gram. Reaktan yang tersisa yaitu oksigen 6 gram. Kenapa harus ada reaktan yang tersisa? Karena dia harus memenuhi hukum perbandingan tetap, yaitu perbandingannya harus 1:8 untuk reaksi antara hidrogen dan oksigen. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen dalam membentuk air selalu 1:8. Secara matematis akan dirumuskan seperti di bawah ini. Massa hidrogen berbanding massa oksigen sama dengan koefisien
hidrogen dikali air hidrogen berbanding koefisien oksigen kali air oksigen. 2 kali 1 berbanding 1 kali 16. Diperoleh 2 berbanding 16 atau 1 berbanding 8. Angka perbandingan paling sederhana. Secara umum, rumus empiris merupakan suatu senyawa AX, BX, di mana massa atom A berbanding massa atom B sama dengan koefisien unsur X kali ARX berbanding koefisien unsur Y kali ARY, atau perbandingan unsur X berbanding unsur Y sama dengan massa atom A per ARA berbanding massa atom B per ARB. Hukum yang ketiga, hukum Dalton atau hukum kelipatan perbandingan. Bunyinya, jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan salah satu unsur pada tiap senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Kita buktikan lewat contoh soal. Yang pertama, belerang dan oksigen bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa pertama dan kedua berturut-turut adalah 50% dan 40%. Buktikan bahwa keduanya memenuhi hukum Dalton. Penyelesaian. Pada senyawa pertama kadar belerang diketahui 50, maka kadar oksigen diperoleh dari totalnya 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi perbandingannya 50 berbanding 50 sama dengan 1 berbanding 1. Pada senyawa yang kedua, kadar belerang diketahui 40, maka kadar oksigen diperoleh dari 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Perbandingan belerang dan oksigen yaitu 40 berbanding 60. Digunakan angka pembagi 40, diperoleh perbandingan terkecilnya yaitu 1 berbanding 1,5. Selanjutnya, perbandingan masing-masing unsur oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 diperoleh 1 berbanding 1,5 dan dikalikan dengan 2 untuk memperoleh bilangan perbandingan dalam bentuk bilangan bulat, diperoleh 2 berbanding 3. Unsur belerang pada senyawa 1 berbanding senyawa 2 itu 1 berbanding 1. Dari pembahasan ini terbukti bahwa memenuhi hukum Dalton karena diperoleh perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contoh soal yang kedua, fosfor dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa pertama terdapat 31 gram fosfor, sedangkan 71 gram senyawa kedua mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan bahwa kedua senyawa memenuhi hukum Dalton. Pada senyawa pertama massa fosfor 31, maka massa oksigen diperoleh dari totalnya 55 dikurangi 31 sama dengan 24 gram. Pada senyawa kedua, massa fosfor tidak diketahui, maka massa fosfor diperoleh dari total massa senyawa 2 dikurangi massa oksigen yang diketahui 40, diperoleh massa fosfor 31 gram. Perbandingan massa fosfor yang sama yaitu 31 berbanding 31 atau sama dengan 1 berbanding 1. Perbandingan massa oksigen senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu 24 per 40, digunakan angka pembagi 8, diperoleh perbandingan bilangan bulat dan sederhana yaitu 4 berbanding. Contoh soal yang ketiga, besi dan belerang mampu membentuk dua jenis senyawa yaitu FeS dan Fe2S3. Dalam FeS terdapat 56 gram serbuk besi dan 32 gram belerang, sedangkan Fe2S3 terdapat
112 gram serbuk besi dan 96 gram belerang. Hitunglah perbandingan belerang dalam Fe dan Fe2S3. Kita lihat pada senyawa pertama besi 56 gram, belerang 32 gram. Perbandingan 56/32 digunakan angka pembagi 6 diperoleh perbandingan terkecil 7/4. Pada senyawa yang kedua, massa besi 112 gram, massa belerang 96 gram, digunakan angka pembagi 16 diperoleh perbandingan 7/6. Perbandingan yang sama yaitu pada besi 7/7, sedangkan perbandingan belerang 4/6 atau 2/3. Yang terakhir, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bunyinya, volume gas yang ikut bereaksi jika diukur pada tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Bentuk paling sederhana dari percobaan Gay-Lussac dapat kita lihat pada reaksi antara hidrogen dan klorin menghasilkan gas hidrogen klorida dengan perbandingan volume gas hidrogen berbanding gas klorin berbanding gas hidrogen klorida sama dengan 1/1/2, atau merupakan koefisien dari persamaan reaksi antara hidrogen klorida bereaksi dengan klorin menghasilkan hidrogen bereaksi dengan klorin menghasilkan hidrogen klorida. Contoh soal yang keempat, reaksi antara nitrogen dengan hidrogen menghasilkan 2 molekul amonia. Jika volume nitrogen yang bereaksi 2 liter, berapa volume hidrogen yang dibutuhkan dan berapa volume amonia yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan volume nitrogen berbanding volume hidrogen berbanding volume amonia sama dengan 1/3/2. Jika diketahui volume nitrogen yaitu 2 liter, maka volume hidrogen atau zat yang dicari diperoleh dari koefisien H2 per koefisien N2 dikali volume N2. 3/1 kali 2 liter sama dengan 6 liter. Kemudian volume amonia diperoleh dari koefisien NH3 per koefisien N2 dikali volume N2, yaitu 2/1 dikali 2 sama dengan 4 liter. Jadi volume yang dibutuhkan adalah 6 liter dan 4 liter. Yang berikut massa molar. Ini pembahasan di luar dari materi karena ini merupakan permintaan dari peserta didik untuk membahas tentang massa molar, di mana massa molar adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram. Massa molar dinyatakan dengan simbol M besar dan M kecil dengan satuannya gram per mol atau gram mol min 1. Massa molar berkaitan erat dengan pengertian AR dan MR. Massa diperoleh dari jumlah mol dikali massa molar. Contoh soal yang pertama, berapa mol unsur belerang yang bermassa 16 gram jika diketahui massa molar belerang 32 gram per mol? Jawabannya, massa diperoleh dari jumlah mol dikali massa molar. Namun di sini yang ditanyakan adalah N atau jumlah mol. Nah, untuk mengkonversi rumus lebih mudah, misalkan massa kita ganti dengan 8, N diganti dengan 2, massa molar diganti dengan 4. Atau dengan kata lain 8 diperoleh dari 2 kali 4. Maka jika ditanyakan 2 diperoleh dari berapa? 2 diperoleh dari 8 bagi 4. Atau pada penyelesaian persamaan ini jumlah mol diperoleh dari massa per massa molar. Nah, pada soal diketahui massa zat 16 gram, massa molarnya 32 gram per mol. Sehingga 16 bagi 32 sama dengan 0,32.
mol. Nah, di sini pun ada pembahasan yang cukup menarik, yaitu saya lebih khususkan pada satuan. Tidak serta-merta pada satu penyelesaian soal, di soal akhirnya kita hanya tempatkan satuannya mol. Di sini gram per gram mol min 1. Kita kembali mengingat konsep matematika. Untuk pembagian untuk pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangkan dari gram plus 1, gram plus 1, maka gram 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi tersisa 1 per mol pangkat min 1. Nah, 1 pangkat mol min 1 sesuai konsep matematika juga, misalkan pada persamaan eksponensial, biasa rumus yang sudah baku, 1 per A pangkat min N, bentuk lainnya A pangkat N. Sehingga di sini 1 per mol min 1 sama dengan mol. Jadi tidak serta-merta kita memasang 0,5 mol. Tetapi berdasarkan acuan hitungan bilangan eksponensial. Contoh yang kedua, berapa gram massa 3 mol besi jika air besi 56 gram per mol? Penyelesaiannya, massa Fe sama dengan jumlah mol dikali massa mol Fe. Jadi 3 mol dikali 56 gram per mol sama dengan 168 gram. Di sini mol kali mol, mol plus 1, dan mol min 1. Untuk bilangan berpangkat, sesuai konsep matematikanya, bilangan berpangkat positif perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Jadi mol plus 1 tambah mol min 1 sama dengan 0. Maka yang tersisa adalah gram. Jadi bukan karena di soal ditanyakan gram, jadi pada satuannya juga kita serta-merta kita pasangkan gram. Tidak seperti itu, tapi sesuai suatu bentuk perhitungan juga. Contoh yang ketiga, seng adalah logam putih perak yang digunakan untuk membuat perunggu dan untuk melapisi besi agar tidak berkarat. Berapa gram Zn yang terdapat dalam 0,356 mol Zn jika diketahui air Zn adalah 65,4 gram per mol? B. Berapa mol Zn dalam 668 gram Zn? Penyelesaiannya, massa Zn diperoleh dari jumlah mol dikali air. Jadi 0,356 mol dikali 65,4 gram per mol sama dengan 23,3 gram. Mol Zn diperoleh dari massa Zn per air Zn, yaitu 668 gram per 65,4 gram per mol. Hasilnya 10,2 mol. Masih sama seperti pembahasan sebelumnya. Yang perlu kita ingat adalah konsep bilangan eksponensial untuk menyelesaikan satuan-satuan hitung. Dari gram plus 1 per gram plus 1, pembagian eksponen dikurangkan jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi gram-gram habis, tersisa mol min 1, dihubungkan lagi dengan konsep matematika, mol min 1, 1 per mol pangkat min 1, bentuk lainnya sama dengan mol pangkat plus 1. Dalam perhitungan penulisannya, pangkat plus 1 tidak perlu dituliskan. Terima kasih, mungkin pembahasan kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.